kuduskan. Saat ini kami menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Segala sesuatu yang baru telah Kau sediakan. Biarlah kami hidup dalam hidup yang baru, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati pertemuan ibadah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berbicaralah Bapa Surgawi. Para malaikat-Mu melayani ibadah ini, bersama-sama memuliakan mengagungkan Kau. Topang setiap pribadi, pahamkan setiap pribadi akan kebenaran kepada firman Allah ini. Berkati dan urapi hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkat-berkat dari surga dicurahkan dalam ibadah ini. Biarlah setiap pribadi Engkau anugerahi roh untuk menimbang segala sesuatu yang benar, yang baik, segala sesuatu yang diperkenan Tuhan dan tidak diperkenan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan ajar kami mengutamakan Engkau dalam ibadah di atas segala-galanya. Karena kami bertemu Sang Pencipta, Sang Pengada, Sang Penyembuh, Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus. Engkau yang mengatur hari depan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan mencatat semuanya. Sebab itu ajar, didik, latih kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga di saat nanti kami menghadap pengadilan kursi Kristus, kami boleh berbangga, kami boleh bersyukur atas apa yang kami lakukan dalam Kristus. Mohon kekuatan hadirat-Mu menguasai seluruh area ini, sehingga setiap umat-umat-Mu mendapatkan berkat anugerah yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Kita berbakti, beribadah pada saat ini. Kita akan membaca Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 dan 2. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya sampaikan, langkahmu menentukan upah dan berkatmu. Jadi langkahmu menentukan upah dan berkatmu. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan renungkan ini ayat firman Tuhan. Ibadah itu langkah yang diperkenan oleh Tuhan. Melangkah ke rumah Allah beribadah itu sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Sebab itu hukum yang keempat katakan, ingat, kuduskan hari Sabat, khususkan hari Sabat. 6 hari kamu telah bekerja, mencari nafkah,
Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Hari yang ketujuh dia berhenti, beristirahat. Sebab itu Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Artinya hari perhentian, Allah berhenti dari seluruh pekerjaan itu diberkati. Jadi kalau saudara bertemu dengan Tuhan dalam ibadah sampai Malaiki pasal 3 ayat 18 katakan Allah itu akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Catat itu, kitab suci ini menjadi peringatan. Kenapa dicatat sini? Sudah teruji. Orang-orang yang mencatat kebenaran firman ini sudah mengalami perbedaannya antara orang beribadah dan tidak ibadah. Saudara, kita akan membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 7 mulai sampai ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi latihlah dirimu beribadah. Lanjut. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 8, 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, perkataan firman ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Terus, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Terima kasih. Jadi melatih diri beribadah, langkah yang pertama itu. Dan Tuhan mencipta seluruh alam semesta, baik tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang raya dan sebagainya. Teristimewa manusia yang dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah. Semua makhluk itu supaya memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tujuannya itu. Semuanya itu dicipta oleh Allah, diadakan oleh Allah, dan untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Untuk Allah. Bukan untuk berhala-berhala, tetapi untuk Sang Pencipta, Bapa Adonai. Itu Israel itu kalau menyebut Sang Pencipta itu, nyebut Allah itu kurang sopan istilahnya, kurang menghormati, takut dia. Akhirnya ada kata-kata Adonai, Bapak Adonai, Sang Pencipta. Dia Sang Maha Ada, Dia Sang Maha Melihat, Dia Maha Penyembuh, Dia Maha Penolong, Dia Maha Memperhatikan. Amin. Nah, lanjut sekarang kita baca Wahyu, ya. Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pemukul rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku,
supaya mereka berbuah sambil berkambuh 1260 hari lamanya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 11, dalam kitab Wahyu ini menampilkan secara khusus mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan kesudahan alam. Pengajaran kitab Wahyu yang diterima oleh hambanya, beliau Romo Paulus Tribrata, tahun 1987, itu tanggal 13 November. Beliau itu mendapatkan wahyu dengan pola tabernakel. Jadi ada jiwa tabernakel di sana. Pemberitaan kitab Wahyu di luar ini banyak, saudara. Doktor, profesor banyak sekali yang memberitakan kitab Wahyu. Tetapi beliau Romo Paulus Tribrata Budiarjo, nama lengkapnya itu, beliau menerima saat itu dalam posisi puncak puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, seperti yang dialami oleh Musa di Gunung Sinai. Beliau waktu itu dikatakan oleh keluarga sudah meninggal. Para penatua malam sudah mempersiapkan untuk besoknya itu pemakaman. Nah, setelah itu, saudara, pagi-pagi itu jiwa rohnya kembali lagi. Jiwa rohnya kembali lagi, akhirnya memberitakan kitab Wahyu dengan pola jiwa tabernakel. Jadi kalau saudara mempelajari kitab suci ini, berpolakan pola jiwa tabernakel, saudara tidak akan meraba-raba, tetapi seperti yang tertulis di dalam jiwanya mezbah kurban bakaran itu apa? Jiwa mezbah kurban bakaran itu adalah pengorbanan Kristus di bukit Golgota. Di sana kasih Bapa dicurahkan lewat pengorbanan di Kalvari. Yesus Kristus betul-betul mati, disalibkan. Amin. Mati. Setelah mati dikubur. 3 hari kemudian bangkit. Nah, kalau dalam pola tabernakel, mati dikubur itu, dikuburnya di kolam pembasuhan atau dibaptis. Setelah dibaptis keluar dari air seperti yang Yesus Kristus alami, langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan di situ ada pelantikan mengatakan, inilah anak yang kuberkenan. Jadi di saat baptisan air itu, kalau benar langit terbuka, artinya pintu kemurahan Allah itu terbuka untuk orang itu. Amin. Pintu kemurahan Allah turun. Ada pelantikan, inilah anak yang kuberkenan. Anak yang kuberkenan. Yesus Kristus, Sang Pencipta, dia turun. Kalau dalam ayat pasal itu terkena pintu kemah, berarti mengenai baptisan air. Kalau di dalam
pasal Alkitab ini terkena meja roti sajian, berarti orang itu hatinya harus siap menjadi tahta firman. Firman dipelajari, dibaca, direnungkan, dan dijalani. Menjalankan firman bagaimana? Ya dilakukan untuk mengasihi sesama, memperhatikan sesama seperti dirinya sendiri. Lanjut, setelah mempelajari firman, hidupnya ditempa dengan firman, di situ ada pelita emas. Berarti kalau orang itu mau menjadi pelita, hidupnya menjadi saksi, siap bersekutu dengan pengajaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman, akhirnya menjadi pelita emas. Amin. Karena ada pengajaran firman dan ada Roh Kudus di situ. Di sana ada mezbah dupa. Kalau pasal dan ayat itu terkena ini, jiwa tabernakel, berarti orang itu suka menyembah Tuhan, suka prihatin merobek tirai daging, menyangkali keinginan daging. Itu di situ merobek tirai. Besok mau ibadah, dipersiapkan dari sore sudah dipersiapkan. Saudara nanti akan merasakan, diberikan roh menimbang. Saya ibadah sungguh-sungguh dan saya tidak ibadah sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh seperti apa, yang tidak sungguh-sungguh seperti apa. Jiwa roh saudara itu yang merasakan. Siapa yang merasakan? Bukan tetanggamu, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan tetangga, sekali lagi, tetapi dirimu sendiri yang merasakan. Amin. Ada pengukur di situ. Setelah merobek tirai daging, tirai robek, sinar kemuliaan Allah memancar dari mana? Di atas tutup grafiran. Di tengah-tengah kriubium itu, ya, di atas petinya itu ditutup dengan ini tutupan grafiran, ditutup. Itu mas murni ya, jangan tutup. Berarti kan lebar banget toh. Ditutup. Kerub kanan kiri berbicara Allah Bapa dan Sang Putra dan Roh, menyatu, menutup segala kekurangan, cacat celah gereja. Nah itu kalau suami itu ibarat tutupan grafiran. Terus petinya itu ibarat istrinya. Kalau istri dicari semua tidak ada. Tapi justru yang dituntut di situ suami berkorban. 7 percikan darah di atas tutup grafiran itu untuk penyucian pengudusan yang sempurna. Ya, sampai di sini sudah harus pahami ini. Jadi ibadah kita itu sekarang ini ibadah di ruang maha suci, ibadah mengiring tabut perjanjian. Bagaimana yang namanya Daud itu saat mengiring tabut dipikul, apa yang dilakukan Raja Daud? Raja apa? Dia di depan menari, melompat-lompat begitu. Saya mohon maaf kalau tadi saya tidak angkat tangan, tidak nari-nari, saya mohon maaf. Saya mengatur tenaga saya. Saya kadang-kadang kalau ini kram di sini. Kadang-kadang tadi pagi dada saya itu kram. Jadi ya saya atur tenaga saya. Terus dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3 ini, di sini apa yang dikatakan firman? Ini
Ini belum pernah saya dengar pengungkapan ini. Kalau saudara percaya, dan saya harap saudara percaya dan hal ini akan terjadi. Hambanya yang dikasih Tuhan saat umur 60 tahun dianugerahi makrifat 120, kembar jiwa. Lo kembar jiwa kan basa Jawa, ya basa Jawa wong Jawa. Itu hadir untuk menerangkan ini. Alat pengukur itu ada di setiap pribadi kita masing-masing. Yang kita pahami apa ini? Kitab Wahyu itu diterima dalam pengungkapan jiwa tabernakel. Tadi sudah diungkapkan garis besarnya. Dan dilengkapi dengan hierarki organisme tubuh Kristus yang esa. Yang berikutnya dilengkapi dengan kuasa hikmat dan makrifat. Jadi mengenai hikmat dan makrifat, ini seperti yang dialami Yusuf dalam Kejadian pasal 37. Yusuf itu anak muda, tetapi memiliki kecintaan, pendekatan diri kepada Tuhan, suka prihatin Yusuf itu. Yusuf melihat apa yang akan terjadi hari Yusuf. Yusuf terima, Yusuf simpan. Sekalipun di saat Yusuf itu menceritakan kepada kakak-kakaknya, orang tuanya, akhirnya Yusuf diancam oleh kakak-kakaknya, hampir mau dibunuh. Tapi rancangan Allah tetap berjalan untuk Yusuf. Manusia berusaha untuk menggagalkan rancangan Allah. Allah tetap memakai Yusuf. Yusuf anak dari Yakub, 12 laki-laki. Satu yang mendapatkan petunjuk itu. Namanya Yusuf. Setelah penggenapan itu firman, apa yang terjadi? Kakak-kakaknya sebagai gembala-gembala. Ini satu yang saya sampaikan. Yusuf ini diminta tolong oleh orang tuanya. Tolong kakakmu ditengok di padang pengembalaan. Bawakan bekal ke sana, sudah sekian hari, mungkin bekal nggak habis. Yusuf itu nurut, saudara. Apakah Yusuf tidak tahu kalau kakak-kakaknya benci? Yusuf tahu. Yusuf itu melihat dari gelagat mata, mendengarkan dari perkataan. Yusuf sudah tahu. Yusuf taat. Saat sampai di padang pengembalaan, apa yang kakak-kakaknya lakukan? Itu tukang mimpi sudah datang. Ayo habisi dia. Akhirnya Yusuf ditelanjangi, dimasukkan di dalam sumur. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Yusuf bersama-sama dengan Sang Sabda, Sang Pencipta. Yusuf berada dalam sumur itu. Bapak Adonai, tolong aku. Akhirnya kakak-kakaknya bersepakat, jual dia. Apa untungnya kalau kita membunuh saudara kita sedarah sedaging? Akhirnya Yusuf diangkat dari dalam sumur itu, dijual ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, Kejadian pasal 39, apa yang terjadi? Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Yusuf itu jahat, tidak mungkin disertai Tuhan. Rumah tangganya Potifar dibuat berhasil karena Yusuf. Tangannya Yusuf itu mendatangkan berkat dari Allah. Dengan demikian Yusuf difitnah, dikira mencintai istri Potifar, padahal istri Potifar yang mencintai. Yusuf difitnah, dimasukkan penjara.
Kalau Yusuf itu berbuat cemar, apakah disertai Tuhan? Saudara, kalau firman ini belum genap waktunya, saudara jangan suka menghakimi hamba Tuhan. Saudara jangan ikut-ikut menghakimi keluarga hamba Tuhan yang menerima pewahyuan. Sekarang situasi, kondisi tempat beliau menerima pewahyuan itu seperti itu keadaannya. Kalau saudara melihat dengan mata rohani, perlu kemuliaan dan keagungan Allah. Amin. Kalau saudara melihat di situ penuh keagungan kemuliaan Allah dinyatakan. Contoh, di kandang domba Betlehem. Kandang domba, tempatnya bau. Yang lahir siapa? Raja di atas segala raja. Mempelai pria surgawi turun di situ. Kemuliaan, keagungan surga masuk di situ. Tempatnya kandang domba. Sekalipun situasi kondisi Bapak Ibu sekarang mungkin hanya seperti kandang domba, tidak memiliki apa-apa. Kalau sudah mempersilahkan, kalau Tuhan Adonai, Bapak surga mau lahir di dalam hatiku, inilah hidupku, pakailah sisa hidupku ini menjadi alatmu. Dia akan hadir, dia akan memakai saudara menjadi alatnya. Amin. Jadi saudara, ini disampaikan oleh malaikat kembar jiwa. Katakan, alat pengukur itu ada di dalam setiap hati yang memahami kitab wahyu. Kitab wahyu itu apa, Pak? Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan kesudahan alam. Ya, Bu. Matius 24 kita baca dari ayat ini, dari ayat 3 ya. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, terus Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? apa saudara? Ulang lagi yang bawah tadi. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu, Tanda kedatanganmu, terus dan tanda kesudahan dunia. jadi mengenai kitab wahyu itu dua, mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan kesudahan alam. Alam semesta ini nanti akan disudahi, akan digulung, akan dibakar, sudah tidak lagi tempatnya. Yang ada apa? Langit baru, bumi baru. Amin. Tertulis di mana? Tertulis di kitab wahyu ini. Lanjut lagi sekarang. Nah, kalau kita beribadah memahami hal ini, alat pengukur itu ada ini. Alat pengukur itu jadi ada, kalau dalam penjelasan itu ada angkanya. Ada angkanya di setiap pribadi itu. Nah, terus kalau tidak ibadah bagaimana? Angkanya kosong. Ya, angkanya kosong. Kalau setiap ibadah paham, nilainya semakin naik. Ya, nilainya semakin naik. Kalau ibadah 5 kali tidak paham, berarti kosong nilainya. Kalau terus-terusan tidak paham, orang itu
mendekati mau dipanggil Tuhan. Berarti kan kosong nilainya. Tapi kalau mau datang minta ampun, Tuhan ampuni selama ini seperti ini. Detik-detik mau dipanggil minta ampun, nilainya itu kembali naik. Kalau tadinya setengah, kembali setengah. Loh kok bisa seperti itu? Keadilan Tuhan. Amin. Ini kita Wahyu menceritakan seperti itu. Sebab itu hari-hari ini ke depan kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin. Dan di dalam kitab Wahyu ini juga dituliskan nanti ada 2 saksi. 2 saksi itu nanti akan bekerja melayani orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris. Yang saya bersyukur itu di situ hambanya dalam mengungkapkan kebenaran itu, siapa nanti yang mau jadi antikris, beliau itu sudah tahu. Siapa nanti 2 saksi itu juga sudah tahu. Berarti penerima kitab Wahyu itu betul-betul memiliki kasih Bapa surgawi, memiliki kesabaran dari Bapa surgawi. Makanya Wahyu pasal 10, berselubungkan awan, berselubungkan matahari, pelangi ada di atas kepalanya, ya kan? Kasih Bapa melingkupi hidupnya. Ini mengenai Wahyu pasal 11. Berbahagia saudara yang memahami kebenaran firman. Kalau di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 kita baca dulu di sana. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa saudara? Dia Allah Sang Pencipta itu akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita melakukan berapa persen? 5%. 95% ini kuasa Allah yang mati akan melakukan, menyatukan tubuh Kristus. Kalau manusia kosong hanya 5%. Jadi kalau dalam berdoa, di saat berdoa, berdoalah. Allah nanti akan melakukan lebih banyak daripada itu. Berapa persen? 95% Allah lakukan. Kita hanya 5%. Tapi itu bagi Dia tidak mustahil. Amin. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Ya, silakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. 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 Bapa mengampuni segala dosa-dosa anak-anakmu, imam-imam, kalau selama ini kurang memperhatikan ibadah. Mohon ampun. Baik
yang saat ini datang berkumpul di hadapanmu, maupun yang tidak bisa datang. Ampuni Bapak, ampuni Bapak, seperti yang Kau janjikan. Kalau Engkau mengampuni, nilai dalam pengukuran, tongkat pengukuran itu akan ada nilainya naik kembali. Kalau nilai dalam ibadah kami naik, Tuhan menyediakan upah, Tuhan menyediakan berkat-berkat dalam hidup kami. Bapak, ampuni kami, ampuni, ampuni, ampuni. Kami percaya kekuatan kuasa firman dan Roh Kudus dan para malaikat bagian di balantara surga menopang kami. Opo kau, opo waneti, wong sak, opo amung rogo, opo damono, opo terto, opo bayu. Setiap pribadi Kau topang, Kau sertai, Kau lindungi, Engkau bimbing, Engkau buat berhasil hidupnya. Bopo Amung Rogo, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan. Jangan satu pun yang Kau biarkan berjalan sendiri. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus yang sakit Kau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Nunai, tarik jiwa-jiwa masuk dalam kelompok kesatuan organisme tubuh Gereja Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan rahasia jiwa tabernakel. Dalam pola tabernakel, hidup kami akan dibawa masuk dalam kemuliaan hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rajut aling perlindungan turun saat ini. Segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasi, roh mantra, santet, tenung, sihir dipatahkan, dihancurkan, halukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi, siapapun, dimanapun yang memperhatikan kami hamba, yang memberkati kami, Engkau berkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan firman. Pagi hari kami mintakan ampun untuk mereka yang menyakitkan hati hamba, menyakitkan hati Allah. Ampunilah mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Bebaskan mereka dari hukuman maut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah Kau berkati, dari TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi Kau berkati, kesuksesan mereka mendapatkan berkat-berkat untuk dana-dana sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus, segala usaha pekerjaan tangan anak Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih, semuanya ini akan dimeterai dengan kuasa darah Maha Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Adonai, berkati tubuh dan darah, urapi dengan kuasa, urapi dengan kuasa kebangkitan. Seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan Bapa surga menyatu dalam tubuh jiwa roh kami. Seiring kami minum darah Tuhan, segala dosa kami telah dihapus. Doa-doa kami yang sangat sedikit, Tuhan akan memberi lebih daripada yang kami minta. Terbentuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Gereja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita angkat tubuh Tuhan. Bapak
Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa Adonai, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Gusti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga buat penyertaan perlindungan-Mu. Kau akan membuat berhasil segala yang diusahakan setiap anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat beban-beban mereka. Seiring kuasa kebangkit-Mu turun, mereka bangkit, rohani maupun jasmani. Ekonomi mereka bangkit, diberkati berkelimpahan. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, berkati seluruh aparat pemerintahan, berkati Polri, TNI, sertai dalam mereka mengemban tugas untuk keamanan Indonesia, berkati tenaga-tenaga kesehatan, para dokter dan sebagainya, berkati seluruh aparat pemerintah sampai di desa Purwonegoro. Tuhan memberkati desa Purwonegoro, limpah dengan kasih dan rahmat Tuhan. Seluruh persembahan-persembahan kami unjukkan kepada-Mu Bapa. Engkau terima, Engkau limpah dengan kasih dan rahmat-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap berkat dari langit, tercurah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam pekerjaan tangan mereka, dilimpahi berkat-berkat terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh persembahan ini kami menunjukkan pada baik 1/10 milik Tuhan, wasulung persembahan ucapan syukur bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkat-berkat terbaik menyertai anak-anak-Mu. Sementara tinggalkan tempat ibadah ini, dijauhkan mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana alam, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.